Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jizo dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, Mona Lisa Rahutu, teman-teman dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sebelum kita membahas tema utama dari video ini, saya ingin mengucapkan salam duka ya, karena ada saudara kita dari GSP Kerasakti, dua orang yang meninggal ya sebenarnya. Dari kemarin mungkin saudara-saudara yang sudah berteman dengan saya di Facebook, WA pasti sudah tahu. Yaitu ada saudara Leo ya, saudara Adelio Klau yang meninggal di Kalimantan, dan juga saudara Stefanus yang meninggalnya di Malaysia. Dan semua jenazah saudara-saudara kita ini sudah dikirim semua ke cabang Malaka ya, karena memang saudara Leo Adelio Klau ini adalah dulu latihannya di ranting saya, dan sedangkan saudara Stefanus ini di Malaysia, ikutnya di Malaysia. Tapi semua jenazah saudara-saudara kita ini sudah tiba di cabang, sudah tiba di rumah dengan baik. Jadi saya ucapkan turut berduka cita, semoga arwah kedua saudara kita ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi penghiburan yang hanya datang daripada Tuhan. Amin. Dan turut berduka cita juga atas meninggalnya Bapak Ketua Umum ya, Bapak Didi Supriyadi, yaitu Ketua Umum IKS Pro Patria. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah. Amin. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam ya, ini saya sebenarnya tema ini menarik karena kemarin saya posting video saya, ada beberapa video, bukan kemarin saja, tapi saya perhatikan beberapa video terkait pengetesan, proses latihan di IKS Kerasakti yang zaman sekarang ya. Jadi ada kadang ada sesepuh IKS Kerasakti itu yang sempat nonton, dan terus mereka memberikan komentar begini. Oh, latihan dulu kita itu keras sekali, tidak seperti sekarang yang ini. Baik, sebenarnya kalau di sini saya tidak mau membuat perbandingan antara latihan dulu keras dan sekarang tidak, atau sekarang lebih keras atau dulu tidak. Saya tidak membuat perbandingan seperti itu. Tapi di sini saya akan bercerita sedikit sesuai dengan pengalaman saya di lapangan ya, Nah, sebenarnya kemarin saya sempat silaturahmi ke beberapa sesepuh, baik di Jawa ada, di Kupang ada, juga di Bali sini juga ada. Semuanya sesepuh ini bercerita bahwa memang latihannya itu dulu itu keras sekali IKS Kerasakti, karena murni kungfunya itu ada ya, dan itu latihannya sangat keras, apalagi masih zamannya Gubes masih ada. Dan tentunya zaman sekarang sesuai dengan fakta dan yang saya alami ya, dan saya pernah sebagai pelatih, saya juga yang memberi pengetesan, saya juga ada di dalam itu. Nah, sebenarnya untuk keras dan tidaknya mungkin tergantung orang ya, atau mungkin dulu memang aturan Gubes itu memang sangat besar sehingga para sesepuh masih tetap mengingat hal-hal ini. Tapi kalau saya di ranting saya, dan juga mungkin di pengetesan di cabang kita itu bukan tidak keras ya, tapi bukan juga keras sekali. Tapi kan kita itu punya istilah kayak kita tuh harus bersifat seperti nasi ya, ya. Jadi ada keras ada lembeknya ya, jadi tidak monoton harus keras terus, dan tidak monoton harus halus halus terus gitu kan. Itu mungkin teman-teman atau saudara-saudara dari GSP Kerasakti pasti paham tentang istilah ini. Jadi ada keras, ada sistem halusnya juga, lembek dan kerasnya itu pasti ada ya kan. Nah, jadi kalau menurut saya itu biasa kalau kasih pengetesan keras dan tidaknya itu tergantung fisik dari siswa ya, fisik dari siswa
dimana dia menerima kekuatan tendangan atau tesnya dari saya itu seperti apa ya, menerima fisiknya dia sudah siap atau tidak ya. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi saya biasanya saya lihat dulu orangnya pernapasannya itu betul atau tidak, sehingga saat kita memberikan tendangan atau mengetes fisiknya itu sesuai dengan porsinya si siswa ini ya, supaya lebih supaya tidak terjadi kesalahan. Misalnya ada yang kita tidak tahu persiapan siswa kita itu seperti apa, kadang langsung jatuh tuh, langsung tumbang ya kan. Pasti saudara-saudara pernah ada yang alami ya. Itu karena memang mungkin karena belum siap juga, karena tiba-tiba langsung kita kasih tes fisiknya gitu. Untuk keras, menurut saya zaman sekarang juga keras ya. Mungkin di lapangan atau mungkin untuk diposting di YouTube atau juga intinya yang di media lah ya. Kalau di media itu kadang kita harus saring juga. Karena apa? Apalagi terutama di YouTube ya. Di YouTube itu aturannya itu ketat sekali. Jika di dalamnya ada kekerasan, apalagi YouTube yang sudah dimonetisasi ya. Monetisasi artinya sudah ada iklannya. Itu kalau misalnya ada kekerasan di situ, maka di video itu dia tidak akan ada iklannya ya. Atau dalam hal ini dia tidak akan mendapat uang atau apapun dari video tersebut ya. Karena aturan YouTube itu tidak boleh ada kekerasan, darah juga. Jadi ya mungkin seperti itu kalau kita pengetesan. Kalau saya di video-video saya yang keras sekali, pasti akan saya kasih keluar ya. Mungkin pas pengetesan, pas latihan kerasnya seperti apa, saya kasih keluar. Jadi begitu kalau menurut saya perbedaannya. Dan juga zaman sekarang juga untuk yang latihan tergantung juga fisik ya. Kalau menurut saya fisik siswanya itu, kembali lagi fisik siswanya itu. Kalau orang-orang dulu itu kan orang-orangnya kuat-kuat sekali ya, walaupun sudah ini, tapi mereka kan sudah punya fisik yang ini ya. Kalau tidak, sekarang juga mungkin fisiknya kuat, tapi mungkin pengaruh makanan atau mungkin kurang olahraga. Jadi pas kebetulan masih awal-awal masuk, pasti dikasih tes fisik sekali itu langsung ada yang kadang langsung jatuh ya. Saya beberapa kali siswa saya itu langsung pusing gitu, karena mungkin tidak pernah olahraga dan tiba-tiba dia baru di dunia olahraga seperti itu, dia kadang langsung pisang. Jadi kita kasih urut, jadi kita biasakan dia perlahan-lahan gitu ya. Jadi saya pastikan mungkin perbedaannya pasti ada, tetapi pasti kita harus tetap menggunakan istilah keras dan lembutnya itu selalu ada ya. Kalau di IKS Pikiran Sakti pasti ada istilah itu ya. Mungkin sekian sedikit informasi dari saya untuk saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam Jesu dan salam pencaksilat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya, Mbah Pati.